video untuk sosialisasi link buat mereka yang membutuhkan kaki palsu untuk mendaftar. Nah, tadi itu adalah yang sudah mendaftar, datang untuk diukur. Harapannya dengan adanya kaki palsu memberikan mereka harapan baru bahwa mereka bisa melanjutkan mimpinya, cita-citanya, dan sebisa mungkin. Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menunjukkan komitmennya terhadap pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas dengan meninjau langsung sentra Wasana Bahagia Ternate pada Selasa 9 Desember 2025. Dalam kunjungan tersebut, Sherly Laos didampingi Kadinkes, PLT Kadinsos, Direktur RSUD Dr. Gasan Basuri, dan Direktur RSU Sofivi. Kunjungan itu sekaligus momentum penyerahan bantuan kaki palsu bagi warga yang telah terdata, serta proses pengukuran bagi penerima gelombang berikutnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ternate, Samsul Sardi. Rekan Samsul Sardi, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Alinda di studio dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di mana saja berada. Kembali lagi bersama saya Samsul Sardi melaporkan terkait dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, telah melakukan atau memberi bantuan kaki palsu ke sejumlah warga masyarakat Maluku Utara yang telah melakukan pendaftaran pada Selasa tanggal 9 Desember 2005 kemarin. Nah, Gubernur usai menyerahkan bantuan tersebut pada Tribun mengatakan ini adalah bentuk komitmen terhadap pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas dengan menunjukkan meninjau langsung sentral Wahana Bahagia Ternate, di mana orang nomor satu di Pemprov Maluku Utara ini Tribunes didampingi Kadinkes, PLT Kadinsos, dan Direktur RSUD Sambasori dan Direktur RSUD Sofivi. Dia juga kan penyerahan kaki palsu ini adalah tindak lanjut dari unggahan video sosialisasi oleh dirinya ya beberapa minggu lalu di bulan 11 kemarin, untuk warga yang membutuhkan di mana langsung mendaftarkan diri dan menerima bantuan pada hari itu juga adalah mereka yang sudah terdaftar. Dan itu Sherly menegaskan bahwa bantuan ini bukan hanya soal alat bantu gerak, tetapi mengembalikan harapan Tribunes, kepercayaan diri, dan kesempatan bagi para penyandang disabilitas untuk meraih kembali mimpi dan cita-cita mereka. Dalam kutipan, Gubernur mengatakan, saya berharap palsu ini menjadi harapan baru agar mereka bisa kembali menjalani hidup dengan lebih baik, mandiri, dan sebisa mungkin normal dengan dukungan pemerintah terus. Selain itu, ia mencatat 8 warga di Maluku Utara menjalani proses pengukuran dalam pembagian kaki palsu hari itu juga, yang telah menerima sebanyak 3 orang. Penerima berasal dari daerah termasuk Halmahera Selatan, Halmahera Utara, dan Halmahera Barat, dan Kota Ternate difasilitasi langsung oleh Dinas Sosial. Selain itu, biaya bantuan kaki palsu ini ditanggung sepenuhnya oleh Sentra Wahana Bahagia Ternate atau Kemensos RI. Sisi lain, PLT Kadinsos Malut dan juga menjelaskan bahwa seluruh masyarakat Maluku Utara yang membutuhkan kaki palsu dapat mendaftarkan melalui link pendaftaran atau langsung datang ke sekretariat TRC Dinsos Maluku Utara yang beralamat di kantor Himo-Himo Ternate Tribunes. Bahkan yang telah menerima bantuan kaki palsu sesuai data Dinas Sosial yaitu bernama Budianto, Amir, dan Christine. Dan dalam desil kata Jen Kasim, penerima tersebut termasuk kategori desil 5 pendaftaran terbanyak program ini sementara masih berada di Kabupaten Halmahera Selatan. Namun pihaknya tidak membatasi kuota, siapa saja yang ada di seluruh Maluku Utara berhak menerima. Selain itu, warga yang masuk kategori desil 6 sampai 10 juga tetap bisa menerima bantuan melalui
pendanaan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Selain itu, pihaknya mencatat satu warga dari Pulau Taliabu yang sedang dalam proses menerima, namun sampai saat ini belum juga dalam tujuan menuju ke Kota Ternate untuk mengambil bantuan tersebut. Selain itu, untuk wilayah terluar Kota Ternate seperti masyarakat Batambua juga belum terdata sejauh ini. Ya, berharap masyarakat umum maupun rekan-rekan teman-teman jurnalis atau media yang membutuhkan kaki palsu, pihaknya persilakan datang langsung ke kantor tim reaksi cepat Dinas Maluku Utara di Ternate. Selain itu, program kaki palsu ini menjadi bagian penting dari agenda Pemprov Maluku Utara, perluas layanan inklusif, memperkuat perlindungan sosial, dan memastikan seluruh warga tanpa terkecuali mendapat akses terhadap fasilitas yang layak demi meningkatkan kualitas hidup. Demikian Alinda, saya Sansu Sardi melaporkan dari Maluku Utara. Terima kasih. Video untuk sosialisasi link buat mereka yang membutuhkan kaki palsu untuk mendaftar. Nah, tadi itu adalah yang sudah mendaftar, datang untuk diukur. Harapannya dengan adanya kaki palsu memberikan mereka harapan baru bahwa mereka bisa melanjutkan mimpinya, cita-citanya, dan sebisa mungkin hidup normal sebisa mungkin yang bisa kita bantu. Tadi penyerahan yang sudah diukur 3, yang baru mau diukur 10 kayaknya, 8, yang baru mau diukur 8. Nanti bulan depan ada yang datang lagi untuk pasang yang baru diukur hari ini 8, jadi kalau misalnya ada lagi yang mau bisa mendaftar. Ini tadi dari Halbar, Halsel, Halu didatangkan oleh Dinsos. Ini semua dari Pemprov atau? Ini semua dibantu oleh Balai Kemensos, dibiayain oleh Balai Kemensos terbaik se-Indonesia. Ya, mungkin di luar ini terkait penyerapan anggaran. Per kemarin saya dikirim penyerapan anggaran sudah 70% dari APBDP ya. Jadi APBD kita sebelum itu kan pokoknya dari APBDP 3,5 triliun itu penyerapan per minggu kemarin itu di 70%. Pencairannya sudah di hampir 90% ya. Ibu, kemarin dari hasil rapat UPD dengan keuangan sama sendiri itu ada beberapa UPD yang penerapannya sangat tinggi. Saya sebagai gubernur ada ketegasan. Saya sudah mengatakan apapun kinerja 2025 ini akan menjadi catatan bagi saya untuk melanjutkan atau mengganti di bulan Januari nanti. Terkait pekerjaan UPD Laporan yang saya tahu pekerjaan fisik tahun ini kan cuma ada di pendidikan. Di pendidikan itu rata-rata udah 100%, hanya ada 1-2 case aja yang belum. Di perikanan juga udah hampir 100%, Perkim juga udah hampir 100%, di kontraktor mungkin average 70%. Buat proyek yang tidak selesai untuk kontraktor di 2025 akan bekerjasama dengan Kejaksaan untuk pemantauan dan akan secara administrasi biasanya cair dulu, kemudian ada rekening kayak escrow untuk simpan dan sampai dia selesai 100% baru bisa cair sih. Karena setahu saya tanggal 20 Desember nanti pencairan sudah harus 100%, setelah itu udah tidak bisa pencairan lagi, tahun anggaran 2025 udah selesai. Bu, ini kalau telah selesai kan yang jelas yang berdampak bagi di APBD 2000. Harus selesai, harus terserap sebelum 20 Desember ini. Harinya harapannya kita kemarin skor MCSP kita itu di angka 90 secara provinsi urutan 3 ke 4 se-Indonesia. Suatu progres yang sangat baik. Tadinya kita di kuning di skor 71, tahun ini kita di hijau di skor 90. Harapan saya tahun depan kita minimal di 95 ini secara skor. Tapi kemudian kan ada Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.